Nangun Satkerti Loka Bali. Mewujudkan kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, serta kehidupan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala di skala. Telah dilakukan berbagai kegiatan representatif yang dimulai dari tingkat pedesaan untuk menyentuh secara langsung kehidupan masyarakat adat. Salah satu desa adat yang telah mengupayakan program tersebut adalah Desa Adat Munduk Ulan, Kecamatan Slemadeg Timur yang terletak di Kabupaten Tabanan. Desa dengan 74 kakak dan kurang lebih 300 jiwa ini secara geografis berbatasan dengan Desa Adat Bongan pada sisi timur, pada sisi utara berbatasan dengan Desa Adat Jeliceh, sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Banjar Alas, dan sisi barat berbatasan dengan Tukan Unun. 90% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani, yakni dengan menanam padi, sebagian perkebunan jagung. Bendesi Desa Adat Munduk Ulan Iketut Sandi menyampaikan, saat ini perekonomian Bali khususnya di Desa Adat Munduk Ulan dihantam oleh pandemi COVID-19 dan memaksa setiap pihak melakukan penyesuaian. Hal ini juga cukup dirasakan krama adat Munduk Ulan dan terus berupaya agar krama desa adat setempat dapat bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun dengan merancang konsep menggerakkan potensi lokal di setiap program fisik yang dibuat oleh desa adat maupun desa dinas, diharapkan terjadi perputaran ekonomi khususnya di wewidangan Desa Adat Munduk Ulan. Selain itu ditujukan untuk membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi desa adat dengan memberdayakan sumber daya lokal. Potensi yang ada di Desa Munduk Ulan ya pertama itu dari pertanian, ya kita sudah maklumi, kita bertani, tanam padi, tanam jagung. Terus dari industri rumahan itu kita ada beberapa yang pengrajin rumah tangga yang memproduksi dari bahan bakunya batok kelapa. Nah itu memproduksi dari peralatan rumah tangga seperti sendok, seperti cangkir, gelas, nah itu berbahan baku dari batok kelapa. Konsep menggerakkan krama lokal untuk tiap kegiatan ekonomi di wewidangan desa adat pun akhirnya muncul dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, berkualitas dan berintegritas, serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali. Di sisi lain, nama Desa Adat Munduk Ulan juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, lantaran kerajinan batok kelapa yang digeluti salah satu krama adat, bahkan untuk kerajinan batok kelapa sudah ada sejak 10 tahun silam, dan telah mampu membuka peluang kerja bagi krama adat setempat sebagai tenaga harian. Selain usaha kerajinan batok kelapa, salah satu krama Desa Adat Munduk Ulan juga memproduksi minyak obat tradisional. Sementara masih kita Astumkara ada sedikit masalah dalam pandemi, berarti pengurangannya pengirimannya agak berkurang, tapi masih bisa diatasi. Dengan ini kita masih bisa join dengan teman dia, tamunya Amerika dengan Thailand sama Jepang. Nah, saya ikut juga berpartisipasi untuk ini kegiatan batok kelapanya masih lancar. Dominan waktu pandemi kita cuma kendalanya di Arsap. Saya punya kan kerajinan di Arsap dulu, Sukawati, Kumasari, dan Kuto, Ubud. Sementara itu 1 tahun termasuk sudah tertutup lah judulnya. Kebetulan ada teman juga yang ngasih join dengan dia, masih bisa lancar, masih jalan, itulah judulnya. Pandemi dengan sekarang ya kita masih agak mirip, adalah penurunan sedikit, tapi masih kita dominan bisa jalan. Menuju kehidupan kramo dan bumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi. Rupanya tidak, biasa-biasa saja. Hanya pembelinya hanya menurun gitu. Dari dia membeli 100 bisa 50. Pelanggan-pelanggannya masih seperti itu. Hanya teknik pembeliannya dia menurun. Biasanya dia beli 100.000, menurun jadi 50.000. Kemarin sebelum pandemi sekitar 8 juta. Sekarang turun menjadi 6. Sejauh ini pendapatan Desa Adat Munduk Ulan mendapat sokongan dari bidang pertanian serta potensi lain. Orientasi untuk pengembangan dalam mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan krama selalu diusahakan oleh Desa Adat sampai saat ini. Segala program pembangunan Desa Adat sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana tentu telah mendapat dukungan dari semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya krama adat Munduk Ulan.
berlandaskan konsep gotong royong dan persatuan yang kuat demi mewujudkan kesejahteraan Krama. Pendapatan desa adat kita ya, sementara itu kita dari 3 unit yang kita punya ya, itu dari pengelola LPD pertama, yang kedua itu dari penyosoha ya, itu slip ya, penyosohan gabah itu, terus dari PDAM Mandiri. Nah, itu yang kita sementara kelola dari desa adat, walaupun kecil tapi ya sudah bisa menyentuh daripada kebutuhan masyarakat kita. Di bidang kesenian, Desa Adat Munduk Ulan juga memiliki joget sakral Dewa Dewi yang sampai saat ini masih tetap aktif dilestarikan. Biasanya kesenian sakral ini ditarikan pada saat Ide Betara Tedon Napak Pertiwi di Pura Trikayangan saat pelaksanaan Piodalan Jelek yang bertepatan dengan hari purnama. Kesenian ini pun tidak diperbolehkan dipentaskan di sembarang tempat atau komersil. Uniknya, tarian ini diiringi dengan gong perunggu. Dalam pementasan, para penari menggunakan gegulungan sakral yang disimpan di Pura Kayangan dalam desa adat setempat. Begitupun untuk pengibing hanya diperbolehkan dari kalangan pemangku dan juru sunggi, artinya masyarakat biasa tidak diperbolehkan, serta para penari adalah mereka yang dikategorikan suci atau belum menikah. Setiap kegiatan upacara yatnya di Wewidangan Desa Adat Munduk Ulan dalam memenuhi kebutuhan upakara dibeli serta didapat dari warung warga lokal setempat. Dengan adanya bantuan dari provinsi yang kita disebut dengan APBD Semesta Berencana, kita juga alokasikan untuk perayangan, diantaranya adalah untuk meringankan keramo dari Yadnyo, terutama di Pujawali di Kayangan. Nah, untuk segala kebutuhan upakaro yang menyangkut Pujawali di Kayangan, kita membelinya di warung-warung yang ada di Wewidangan Desa Adat Munduk Ulan. Ini kita secara otomatis juga memperdayakan warung kita. Di samping itu juga tiap di pengodalan di Kayangan juga banten upakara itu kita beli dari keramo sendiri gitu. Sehingga meringankanlah keramo kita untuk beryatnya. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terintegrasi serta konektivitas untuk mendukung pembangunan perekonomian, akses dan mutu pelayanan bagi masyarakat semakin digalakan Desa Adat Munduk Ulan dengan tetap menyertakan partisipasi keramo lokal dalam setiap pengerjaan proyek di desa adat, misal saja pengerjaan pembetonan jalan. Kedepan juga diharapkan potensi-potensi di desa adat yang belum tersentuh dan berkembang bisa dibangkitkan, terutamanya industri kecil dan menengah berbasis budaya lokal. Yang rencana terdekat dari program kita di desa adat ya, kita rasanya harus memiliki balai suku duka. Selama ini kita baru memiliki balai Banyar ya, itu yang kita fungsikan sebagai semuanya untuk rapat, untuk kegiatan apalah. Tapi rasanya kita masih perlu untuk yang disebut dengan balai suku duka yang khusus, yang bisa kita untuk kalau ada pengabenan massal selama jam, nah kita bisa manfaatkan lah itu balai suku dukanya seperti itu. Kalau harapan terhadap pemerintah ke depannya ya tentu kita dari pendanaan ya, karena kita di desa adat itu kita ada parayangan, ada pelemahan, ada pewongan, dana yang sudah disediakan oleh Provinsi Bali untuk desa adat memang belum semuanya menyentuh itu kan. Tapi kalau bisa nanti mungkin karena situasi masih COVID gitu ya, kemungkinan Bapak Gubernur sudah merencanakan juga untuk menambahkan dana mungkin itu ya, untuk kita bisa di pembangunan fisik lah lebih cepat kita bisa direalisasikan, karena masih banyak beberapa kayangan atau beberapa yang menjadi sungsungan desa adat belum kita sentuh dengan dana tersebut. Tentu apa yang menjadi program Desa Adat Munduk Ulan serta rencananya yang telah dirancang demi mewujudkan kesejahteraan Krama juga sebagai bentuk upaya menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal, Sankerti.